Shalom adik-adik SABC Kids yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Wah, kakak senang sekali karena kita bisa berjumpa dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita berdoa. Siapkan jari kalian, mana jarinya? Sambil kita bernyanyi ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis buah cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di dalam surga. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan yang luar biasa di hidup kami. Di mana juga pada saat ini Tuhan kami dapat beribadah online dengan baik dan penuh dengan sukacita. Tuhan, biarlah Engkau mengurapi kami ya Bapa, sehingga kami bisa fokus dalam ibadah kami di hari ini. Dan biarlah kami juga tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun Tuhan atas segala salah dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu ya. Kita mau nyanyi lagu God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. God loves me so. God loves me so. God loves me so. He's so good to me. Sekali lagi ya, kita angkat pujiannya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. God loves me so. God loves me so. God loves me so. He's so good to me. Ya, Tuhan begitu baik sama kita. Nah, mari kita juga siapkan hati kita dan pikiran kita
agar kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang pertama sampai dengan 18 dengan kisah tentang Saulus yang bertobat. Mari kita lihat videonya yuk. Saulus adalah orang Farisi, orang yang saleh. Menurut Saulus, siapapun yang percaya kepada Yesus adalah penyebar dusta dan pantas dipenjara, bahkan dihukum mati. Saulus pergi ke Damaskus untuk menangkap para pengikut Yesus. Tiba-tiba suatu cahaya terang menyelimutinya. Ia tersungkur. Terdengar suara, "Saulus, mengapa engkau begitu kejam kepadaku?" "Siapa engkau, Tuhan?" tanya Saulus. Suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pergilah ke Damaskus. Di sana kau akan mengerti apa yang harus kau lakukan." Saulus bangkit, tapi ia menjadi buta. Teman-temannya membawanya ke sebuah rumah di Damaskus. Saulus menunggu 3 hari di sana. Ia tidak makan atau minum. Sementara itu, Yesus menampakkan diri dalam suatu penglihatan kepada Ananias, salah satu pengikut Tuhan di Damaskus. Yesus menyuruhnya mengunjungi Saulus dan mendoakannya agar bisa melihat kembali. "Tapi bukankah Saulus ingin menangkap para pengikutmu?" tanya Ananias dengan gemetaran. "Aku tahu," kata Yesus, "tetapi aku mau memakai Saulus untuk memberitakan tentang aku ke seluruh dunia." Ananias pergi untuk berdoa bagi Saulus. "Yesus mengutusku," katanya, "agar kau bisa melihat kembali dan dipenuhi Roh Kudus." Saulus bisa melihat lagi, lalu ia dibaptis. Yesus mengubah Saulus dari seorang penganiaya para pengikut Yesus menjadi pemimpin gereja yang memberitahu semua orang tentang Yesus. Maka ia mengubah namanya pula menjadi Paulus. Wah,
Saulus mengalami pertobatan yang luar biasa ya adik-adik. Dia mengalami pertobatan yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan tidak melihat masa lalu kita, asal kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia Allah yang penuh dengan pengampunan dan juga penuh dengan kasih. Sama seperti Saulus yang diampuni dan dia juga mengubah namanya menjadi Paulus. Juga hidup baru di dalam Tuhan. Kita juga bisa loh. Coba kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-15 ya. Kakak bacakan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Nah, Tuhan bisa memilih siapa saja loh. Bahkan dia bisa memilih Saulus. Dia bisa menjadi Saulus yang akhirnya dia mengubah namanya menjadi Paulus. Dan berarti Tuhan juga bisa memilih kita sebagai alatnya. Ya, sebagai alat Tuhan. Kita harus siap. Bagaimana caranya? Kita harus bisa hidup dalam kekudusan. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, yang buruk itu kita harus tinggalkan. Dan mulailah hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Seperti sekarang di era new normal, kita harus meninggalkan kebiasaan buruk yang biasanya dianggap normal. Kita bisa tinggalkan itu semua dan kita hidup di dalam hidup yang baru, new normal ya. Nah, bagaimana sih contohnya? Nah, kebiasaan yang baik itu juga bisa mencerminkan pribadi anak-anak Tuhan nih. Contohnya nih ya, di rumah kita suka acak-acak atau kita suka coret-coret tembok. Bisa kita ubah sikap kita itu dengan tidak lagi mengacak-acak rumah, tapi kita justru bisa membantu orang tua kita untuk merapikan rumah. Kita bisa bersama-sama bekerja sama untuk membantu orang tua kita. Apakah orang tua kita sedih? Tidak, tentu dia akan sangat senang dan juga bangga pada kita. Tuhan juga pasti senang karena kita mau membantu orang tua kita. Tuhan sangat senang. Atau misalnya nih, kita mudah marah. Bahkan kita bisa sampai berkelahi dengan teman atau saudara kita hanya karena kita suka marah-marah. Nah, hal itu tuh kebiasaan yang buruk yang bisa kita rubah dengan jadi anak yang penuh kasih dan lebih sabar. Misalnya kita bisa menemani adik kita bermain, kita harus saling sayang satu dengan yang lainnya ya. Seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang mencerminkan kasih sayangnya Tuhan. Bisa kan? Nah, pasti bisa. Kakak percaya adik-adik, khususnya adik-adik SHBC Kids itu bisa melakukan perubahan atau mengalami perubahan seperti Saulus menjadi Paulus ya. Nah, adik-adik, kakak punya pertanyaan nih ya, pertanyaan dari cerita yang tadi sudah kita tonton atau kita dengarkan ya. Nanti silahkan dijawab dengan menulis komen ya di bawah, komen di kolom komentar yang sudah disediakan, bisa di YouTube, bisa di Facebook ya. Nah, yang pertama, siap-siap, jangan lupa boleh disiapkan dulu pulpen dan bukunya juga boleh. Takutnya lupa tadi apa ya gitu, boleh ya. Yang pertama, apa nama tempat yang dituju oleh Saulus? Apa nama tempatnya? Sudah? Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan yang kedua. Siapa orang yang diperintahkan Tuhan untuk mendoakan Saulus agar ia dapat melihat kembali? Sekali lagi ya, kakak ulang pertanyaannya. Siapa orang yang diperintahkan Tuhan untuk mendoakan Saulus agar ia dapat melihat kembali? Sudah? Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan yang ketiga. Apa perubahan sikap yang dialami Saulus sehingga ia mengubah namanya menjadi Paulus? Kakak ulang sekali lagi pertanyaannya.
Apa perubahan sikap yang dialami Saulus sehingga ia mengubah namanya menjadi Paulus? Oke, sudah? Oke, kakak tunggu jawaban adik-adik ya di kolom komentar yang sudah disediakan. Oke, sekarang kita masuk ke ayat hafalan hari ini. Coba kita buka di Galatia 6, ayatnya yang ke-10. Galatia 6, ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekali lagi ya, kakak bacakan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, itu tadi ayat hafalannya, jangan lupa dihafalin dan jangan lupa juga dilakukan. Itu yang paling utama, karena kita anak-anak Tuhan tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Yuk, sekarang siapkan hati kita akan tutup ibadah online kita pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik atas firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami anak-anak-Mu ini untuk terus hidup di dalam kekudusan, untuk terus mau hidup kudus dengan hidup baru di dalam-Mu, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk di masa lalu dan hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berkenan di hadapan-Mu. Mampukan anak-anak-Mu ini Tuhan, urapi dan tolong selalu Bapa, sehingga kami bisa melakukan setiap hal yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga hal itu bisa menyenangkan hati-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun Tuhan atas segala salah dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, sekian ibadah online kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.